Baik, selamat pagi kepada seluruh Dewan Juri dan kelompok Garis Tour and Travel. Hari ini di tanggal 30 Mei 2024, acara akan dimulai selama 10 menit. Kepada Garis Tour and Travel, apakah para peserta sudah siap? Sudah siap. Oke, baik, waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Dewan Juri yang terhormat. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pariwisata. Kami dari Garis Tour and Travel ingin menawarkan sebuah produk paket wisata selama 4 hari 3 malam di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur dengan tema The Hidden Paradise on Sumba Island, di mana kami memiliki tagline Make Your Journey More Meaningful with Us. Nah, kenapa sih kita memilih Pulau Sumba? Pulau Sumba yang berada di Nusa Tenggara Timur memiliki keindahan alam bagaikan surga yang tersembunyi, yang mana Sumba ini menjadi salah satu surga bagi para wisatawan yang gemar berselancar, baik dalam negeri ataupun mancanegara. Di mana selain itu juga Sumba memiliki kampung adat yang terdapat kampung adat ini terdapat situs megalitikum serta eh, pertunjukan menarik seperti kompetisi adu tombak dengan seremonial yang menarik. Salah satu hal yang paling penting dalam paket wisata ini adalah quality tourism yang berada di Pulau Sumba, yakni mampu menciptakan kenyamanan, kepuasan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan keberlanjutan bagi masyarakat atau wisatawan lokal serta wisatawan mancanegara. Masyarakat Sumba juga terkenal sangat ramah ketika menyambut para wisatawan karena untuk membangun perekonomian warga lokal serta wisatawan yang dapat mencoba pakaian adat serta makanan khas Sumba dan juga bisa melihat langsung proses menenun pakaian yang mana pakaian ini adalah sebagai mata pencaharian di desa di Sumba di sana. Sumba juga memiliki keindahan di air terjun yang indah serta hotel yang menerapkan eco-friendly untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan. Lalu di mana paket wisata ini sangat cocok untuk generasi milenial serta yang jenis wisatawan yang menyukai hal yang baru serta senang berbaur dengan masyarakat lokal dari Sumba. Nah, selanjutnya ada eh, pola perjalanan wisata di mana selama di Sumba kita akan meeting point dimulai dari Bandara Internasional Umbu Kunda di mana akan berakhir di Lere Kalumbang selama 4 hari 3 malam, kita akan menggunakan transportasi Elf yang berkapasitas 13 sampai 15 orang. Nah, kita dapat melihat bahwa hari pertama sudah saya tandakan dengan tanda ini berwarna merah, lalu pada hari kedua dengan jalur yang warna biru, hari ketiga yang berwarna hijau, dan hari yang terakhir, hari keempat itu adalah warna pink. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana jadwal perjalanan di trip Sumba ini pada hari ke-1 hingga hari terakhir yaitu hari ke-4. Di hari ke-1, para wisatawan akan tiba di Sumba pada pukul 16.30 WITA dan akan kami jemput untuk mengunjungi Pantai Walakiri di Sumba Timur untuk menikmati sunset dan juga melakukan beberapa aktivitas. Salah satunya adalah foto dengan background dari pohon mangrove yang sangat unik. Lalu para wisatawan akan beristirahat dan check-in di Hotel Kasakandara Sumba Timur pada pukul 19.25 WITA. Lanjut pada hari kedua, setelah para wisatawan check out dan sarapan pagi di Hotel Kasakandara pada pukul 7 pagi WITA, para wisatawan akan mengunjungi Bukit Waringin yang merupakan bukit dengan keunikan di mana bukit ini ketika musim kemarau ataupun musim penghujan tidak kalah indahnya. Di bukit ini para wisatawan akan melakukan beberapa aktivitas, salah satunya adalah berfoto dan trekking di sana. Dan para wisatawan juga dapat foto menggunakan pakaian adat yang ada di Sumba dan juga dapat foto dengan kuda dengan ditunggangi atau foto di samping kudanya. Lalu setelah itu para wisatawan akan makan siang di rumah makan Pondok Salero dan para wisatawan akan melakukan kegiatan di Kampung Adat Praijing Sumba Barat Daya yang merupakan kampung adat di Sumba yang memiliki beberapa keunikan. Salah satunya adalah bangunannya dan juga di kampung ini memiliki beberapa
situs seperti bebatuan yang berasal dari zaman Megalitikum. Lalu para wisatawan akan makan sore di Sumba Cafe and Resto, dan terakhir para wisatawan akan istirahat dan check-in di Morika Inn and Cafe. Dan di hari ketiga, setelah para wisatawan check out dari Morika Inn and Cafe, para wisatawan akan melakukan sarapan pagi di rumah makan Cemara di Sumba Barat Daya, yang merupakan rumah makan yang menyajikan beberapa makanan khas asal Sumba. Salah satunya adalah ayam rebus kodi. Dan lanjut, para wisatawan akan melakukan kegiatan di air terjun Wi Kacura Sumba Barat Daya, yang merupakan air terjun dengan keunikan yang merupakan lokasinya berada di pertengahan sawah warga lokal di sana, dan para wisatawan dapat melakukan beberapa aktivitas di sana, salah satunya adalah berenang. Para wisatawan setelah itu akan melakukan kegiatan di Ratenggaro Traditional Village atau kampung adat wisata Ratenggaro, yang merupakan kampung adat dengan beberapa keunikan, salah satunya berada di ujung Sumba Barat Daya dengan view pantai yang ada di sana. Lanjut, setelah itu para wisatawan akan melakukan kegiatan di Pantai Mandorak pada sore hari di Sumba Barat dengan melihat sunset dan juga melakukan beberapa aktivitas di sana. Salah satunya adalah berenang di bibir pantai, melakukan permainan voli, melakukan swafoto di salah satu spot unik, yaitu adalah tebing yang menjulang ke depan dan saling berhadapan. Lanjut, setelah itu akan makan malam para wisatawan di rumah makan Ro'olua, yang merupakan tempat makan yang menjanjikan beberapa makanan khas asal Sumba. Salah satunya adalah makanan unik yang merupakan bubur khas Sumba dengan bahan daun singkong sebagai bahan utamanya. Dan setelah itu para wisatawan akan istirahat di Hotel Sinar Tambolaka di Sumba Barat Daya. Dan pada hari terakhir, di hari keempat, setelah para wisatawan check out dan sarapan pagi di Hotel Sinar Tambolaka, para wisatawan akan melakukan kegiatan berbelanja di pusat oleh-oleh Sumba Barat Daya. Setelah itu, para wisatawan akan diantar kembali ke Bandara Lede Kalumbang. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk paket wisata selama 4 hari 3 malam dari Garis Tour and Travel di Sumba ini udah include apa aja sih? Kami menyediakan transportasi selama perjalanan tour, akomodasi selama perjalanan tour, makan pagi, siang, malam, tiket masuk atraksi, air mineral selama tour leader, dan juga dokumentasi selama tour. Jadi jangan khawatir kalau misalkan ada yang mau foto-foto tapi kurang proper atau kurang support, karena Garis Tour and Travel menyediakan dokumentasi selama tour. Untuk eksklusnya apa aja sih? Kami tidak menyediakan tiket menuju Pulau Sumba atau dari Pulau Sumbanya itu sendiri. Tipping driver, obat-obatan pribadi, dan juga pengeluaran pribadi yang berada di luar program selama tour. Lalu do and don'ts wisatawan di Pulau Sumba ini apa aja sih? Untuk yang pertama, wisatawan bisa berenang terutama di air terjun Wikacura karena itu tuh cocok banget buat memaksimalkan kegiatan aktivitas di destinasi Wikacura, menikmati air sungai yang sangat segar, terus ada pemandangan yang indah juga. Selain itu, wisatawan juga bisa menggunakan baju khas kampung adat Praijing dan Ratenggaro di Sumba agar lebih terasa berbaur dan bonding bersama warga lokalnya. Wisatawan juga bisa mengabadikan beberapa momen karena di Sumba itu so many beautiful places yang kayak patut banget diabadikan dengan pemandangan indahnya. Wisatawan juga bisa menunggak kuda dan berjalan-jalan menggunakan kuda di Bukit Wairinding agar terasa feel-nya sebagai warga lokal dan wisatawan yang enjoy banget di destinasi Pulau Sumba ini. Untuk don'ts-nya, wisatawan dilarang membuang sampah dimanapun karena itu tuh tidak bagus untuk lingkungan. Jadi kita support untuk menjaga kebersihan lingkungan demi pariwisata yang keberlanjutan ini. Jadi selain itu, wisatawan juga dilarang membawa minuman keras dan senjata tajam. Untuk e-brosur Baik, dan waktu e-flyer, tersisa 1 menit. untuk e-brosur dan e-flyer kami sudah melampirkan profil perusahaan, kontak person, dan destinasi wisata, akomodasi, dan transportasi. Mailsnya juga sudah lengkap, jadi kalau kalian mau selanjutnya kontak person kita bisa dihubungi atau bisa di-scan agar kayak kalau mau ke Sumba tanpa pikir panjang langsung pilih Garis Tour and Travel. Make your journey more meaningful with us. Terima kasih. Selanjutnya saya
lanjutkan kepada rekan saya. Baik, Baik, saya saya sebagai sebagai rekan rekan Cacat Cacat Rahman Rahman bersama bersama dua dua rekan rekan saya, Muhammad Tajid Faujidan, Anda Putra, kami dari Garis Tour and Travel mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Garis Tour and Travel, kepada Bapak Gede Putra Nugraha, waktu dan tempat dipersilakan untuk memberikan pertanyaan, tanggapan, atau kritik dan saran. Oke, terima kasih atas waktunya. Eh, Sebelumnya saya ucapkan selamat ya, saya apresiasi juga ya adik-adik bertiga dari Garis Tour and Travel ya sudah eh, mampu ya mempresentasikan atau menawarkan produk yang kalian kerjakan seperti itu. Ya dan ini termasuk memang daerah yang belum banyak ya dieksplor oleh wisatawan. Nah, mungkin saya lebih ke arah yang pertama di produknya dulu. Ya, saya ingin bertanya dulu, selling point dari produk kalian ini apa sebenarnya? Yang benar-benar wisatawan tuh harus memilih produk kalian. Baik, izinkan saya untuk menjawab. Untuk selling point yang kami tawarkan kepada para wisatawan untuk dapat membeli, untuk mengapa sih harus membeli paket kami? Salah satunya adalah dengan atraksi wisatanya, di mana atraksi wisata yang terdapat di Sumba yang telah kami pilih ini adalah atraksi wisata yang cukup unik dan juga cukup langka. Ketika kita mengunjungi Pantai Walakiri, kita dapat melihat beberapa keunikan di sana. Salah satunya adalah bentuk dari pohon mangrove yang cukup unik. Bentuknya tidak terlalu tinggi dan juga terlalu pendek. Jadi para wisatawan dapat melakukan spot foto di sana dengan keunikan dari pantai mangrove yang ada di Pantai Walakiri. Selain itu, air dari pantai Walakiri ini tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu surut, sehingga para wisatawan dapat melakukan foto di sana dengan spot foto dari pohon mangrove-nya. Dan juga ketika kita mengunjungi di sana itu ketika waktu yang cocok, karena ketika kita melakukan kunjungan ke Pantai Walakiri itu berada di waktu untuk sunset. Lanjut, ketika kita melakukan wisata di Sumba ini, ada beberapa atraksi wisata lagi. Salah satunya yaitu adalah air terjun Wikacura. Yang memiliki keunikan di sini adalah lokasi dari air terjun ini berada di tengah persawahan warga lokal dari masyarakat Sumba Barat Daya. Sehingga ketika kita melakukan aktivitas di di air terjun Wikacura ini, kita juga dapat melihat suasana dan pemandangan dari pesawahan dari masyarakat lokal di sana. Selain itu kita juga dapat melihat beberapa aktivitas yang ada di sana. Lanjut, ketika kita melakukan aktivitas di kampung adat yang ada di Sumba yang kita pilih yaitu Praijing dan juga Ratenggaro, kita juga dapat berbaur dengan masyarakat lokal di sana. Ketika kita melakukan wisata, kita tidak hanya mungkin seperti foto atau mengunjungi beberapa destinasi wisata ataupun mencoba beberapa keunikan dan juga kekhasan dari daerah tersebut, tapi kita juga dapat berbaur dengan masyarakat lokal yang ada di sana dan melakukan beberapa aktivitas yang ada di sana. Sekian, terima kasih. Oke, di sini kan ada 3 wisata tirta ya, 2 pantai, 1 air terjun kan seperti itu. Nah sekarang di 2 pantai yang kalian rencanakan ini sebenarnya apa sih perbedaannya? Kenapa tamu itu harus mengunjungi 2 objek yang sama, gitu, daya tarik wisata yang sama? Apa yang membedakan kira-kira itu? Baik, terima kasih. Jadi untuk perbedaan yang cukup signifikan dari Pantai Walakiri dan juga Pantai Mandorak ini adalah spot fotonya, Pak. Jadi salah satunya ketika kita mengunjungi Pantai Walakiri, spot foto yang ada di sana itu adalah eh, pohon mangrove-nya, yang mana memiliki keunikan yang ada di sana dan juga berbeda dengan pantai yang ada di Indonesia lainnya. Dan salah satunya juga Pantai Mandorak. Pantai Mandorak sendiri memiliki keunikan yang ketika kita datang ke sana kita langsung melihat Waktu beberapa tersisa 1 hamparan. menit. Baik, kita melihat beberapa hamparan pasir putih yang cukup indah. Lalu kita melihat ada salah satu spot yaitu adalah tebing yang menjurang ke depan dengan saling berhadapan. Jadi ketika para wisatawan kita bisa ke sana, kita juga para wisatawan dapat melakukan beberapa aktivitas yang berbeda di sana. Ketika
eh, mengunjungi Pantai Walakiri, kita bisa berfoto dan juga melakukan beberapa aktivitas seperti eh, melakukan foto bersama para wisatawan lainnya. Ketika di Pantai Mandorak, para wisatawan dapat melakukan aktivitas lainnya seperti bermain bola voli di sana, lalu bisa berenang, dan juga bisa melakukan flip jump yang ada di bukitnya, ada di tebingnya, Pak. Terima kasih. Oke, itu udah dikelola belum tuh aktivitas di pantai itu? Volley, flip jam, gitu seperti itu. Sudah, Pak. Jadi sudah dikelola dan juga diperbolehkan oleh masyarakat yang ada di sana. Jadi ketika kita untuk melakukan aktivitas wall jump atau flip jump yang ada di bukit, ada di tebing di Pantai Mandorak, diperbolehkan oleh masyarakat lokal di sana, dan masyarakat lokal juga siap untuk Jadi waktu membantu telah habis. para wisatawan yang ada di sana. Oke, terima kasih. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Bapak Gede Putra Nugraha. Kita selanjutnya kepada Dewan Juri Bapak Ketut Yatna. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya lagi kembali ke bidang pemasaran dan promosinya. Pertama, apa sebenarnya judul dari paket ini? Apa namanya paket yang dijual ini sebenarnya? Izin menjawab Pak, untuk judul Silakan. dari paket yang kita jual itu adalah The Hidden Paradise on Sumba Island, di mana kita akan menciptakan sebuah Sumba seperti surga tersembunyi di Pulau Sumba gitu Pak. Ya, Karena eh, ya sudah cukup. seperti yang tadi sudah Namanya cukup The Hidden Paradise Paradise on Sumba Island. in Oh Sumba iya. Island. Kemudian namanya itu. Kemudian ini segmentasinya, segmen pasarnya nanti kemana? Indonesia apa asing? Apa mancanegara? Baik, baik. Untuk segmentasinya tersendiri, paket wisata ini kita targetkan untuk wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara, Pak. Ya. Kalau dia mancanegara, berarti brosurnya, media promosinya harus berbahasa asing, Mbak, ya. Kalau Inggris, ya Inggris. Kalau Jepang, ya Jepang. Ini brosurnya saya lihat, brosur maupun flyernya, terutama flyernya, judul paketnya tidak ada. Tolong di flyernya itu ada, biar kelihatan paket yang dijual apa. Gitu. Di brosurnya sudah ada judulnya, cuma judulnya tidak jelas. Ada Sumba Trip 4 Day and 3 Night. Join the adventure with Charis Tour and Travel di Hidden Paradise. Ini antara judul paket sama nama travelnya. Kalau memang jual paket, nama produk itu lebih jelas. Apa nama produk yang dijual? Nama travelnya taruh di kontaknya. Nama travel siapa yang menjual, ya travelnya jangan travelnya yang dijual, apa paket yang dijual gitu. Kalau mau paketnya dijual, berarti paketnya ditaruh di depan judulnya. Ini paketnya ini dijual oleh travel ini. Kemudian kalau memang dijual ke domestik, kenapa harus pakai bahasa Inggris judulnya? Coba jawab. Kenapa dipakai? Misalnya di Jakarta, mau dijual di Jakarta, kenapa harus pakai bahasa Inggris? Baik, Bapak. Jadi untuk penggunaan bahasa Inggris dalam e-brochure dan juga e-flyer kita itu karena sesuai dengan ini ya Pak, sesuai dengan slogan yang kita gunakan Pak gitu. Ya, itu sebenarnya kritikan saya. Kalau memang mau paket, kita harus punya brosur yang untuk Indonesia. Kalau Indonesia, Indonesia semuanya. Judulnya boleh diganti, jangan The Hidden Paradise in Sumba Island. Untuk kalau jual ke Indonesia, jadikan namanya yang menarik untuk Indonesia. Kalau memang dijual ke orang asing, kalau memang bahasa Inggris ya bahasa Inggris semua, jangan dicampur. Jangan dicampur bahasanya dalam satu
itu brosur itu ada yang bahasa Inggris setengah, bahasa Indonesia setengah. Kalau itu dibawa ke luar negeri juga tidak dipahami. Kalau dibawa ke Indonesia juga banyak yang tidak ngerti kan gitu jadinya. Jadi dari segi promosi saya lihat masih perlu Waktu diperbaiki. tersisa 1 menit. Ya, diperbaiki cara promosinya. Kapan menggunakan bahasa asing, kapan menggunakan bahasa Indonesia. Dan kemudian dari segi nama, kenapa pakai Paradise of Sumba, Paradise, The Hidden Paradise in Sumba? Baik. Apa alasnya kenapa pakai nama itu? Karena kita memakai The Hidden Sumba Paradise in Sumba, dikarenakan Sumba ini seperti surga tersembunyi, Pak. Karena Sumba kan masih sedikit yang mengunjungi Pulau Sumba. Nah, Sumba juga kan sebagai surga bagi para wisatawan yang menyukai atraksi surfing atau berselancar. Jadi kami mengambil Paradise in Sumba Island. Pulau Sumbanya Paradise apa yang di dalamnya ada Paradise? Di dalamnya ada Paradise. Kalau judulnya berarti kan di dalam Sumba itu ada Paradise. Ya itu aja mungkin sebagai dari strategi promosi nanti Baik, tolong waktu telah dipikirkan. habis. Ya. Pertama segmennya siapa dan cara membuat materi promosinya juga harus dipikirkan ya deh ya. Itu masukan dari saya untuk kemudian biar bisa lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketut Yatna, kepada Bapak Dewan Juri Wayan Subrata, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Ini paketnya sudah mulai eh, lebih bagus ya dari tadi yang kita lihat. Cuma yang saya perlu kasih masukan, paket yang dibuat itu harus punya sasaran target market kemana. Seperti Pak Ketut tadi bilang, kalau kita target marketnya Eropa, eh, kita juga harus pakai berbahasa Inggris minimal atau berbahasa Jerman umpamanya kalau kita ke Jerman. Di sini saya lihat sudah langsung dinyatakan kita pakai ELEF. Target tamu yang mau dicapai berapa orang? Terus harga 2.165.000 ini untuk minimal berapa orang? Coba bisa dijelaskan nggak? Kenapa sudah harus ditargetkan ELEF slot? Kalau umpamanya tamunya 2, apa tetap ELEF slot atau diganti mobilnya? Ya, Pak. Berarti kan tidak konsisten dalam inclusion itu. Coba. Baik, Pak. Izin menjawab, karena kita memilih episode yang kapasitasnya 13 sampai 15 seat, karena kita menjual targetnya itu kepada 6 sampai 10 orang, Pak. Kenapa kita mengambil lebih kursinya untuk 13 sampai 15? Dikarenakan para wisatawan kan pastinya membawa banyak barang. Jadi kita tidak bisa menyimpan barang di tempat yang kosongnya gitu. Untuk harga sendiri 2.165.000 per pax itu untuk 10 orang, Pak. Untuk yang 7, 6, 7, 8, 9-nya berbeda harga lagi, Pak. Berarti 2.165.000 ini untuk minimal 10 orang begitu. Ya, betul, Pak. Ada nggak penjelasannya di sini? Tidak ada, Pak. Ada ya? Saya nggak lihat, saya nggak baca. Ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ya. Nah, itu di sana juga ada hidden hidden price nanti. Oh, Ya, kalau saya umpamanya jadi tamu 2 orang, loh, kan saya harus bayar 2.165.000. Kenapa sekarang nambah? Kalau saya hanya 2 orang. Harus dijelaskan harga ini berlaku untuk minimal berapa orang. Terutama minimal, kalau maksimal oke lah. Minimal untuk berapa orang, validasinya dari kapan sampai kapan. Karena kontrakting kita ke agen Eropa itu biasanya 1 tahun. Dari 1 April 2024 sampai dengan 31 Maret 2025. Itu harus jelas. Di pricing harus jelas, tidak ada harga yang hidden, apalagi harga yang cheating. Ya, heeh. Dan pe- pemakaian transportasi ini kurang tepat langsung elf shop. Kalau dia 15 orang, masa kita pakai elf shop? Kalau dia 2 orang, masa kita pakai elf shop? Pakai aja istilah vehicle. Pakai aja istilah vehicle. Kalau dia lebih dari 10 orang, kita pakai van. Kalau lebih dari 15 orang, kita pakai bus gitu aja. Itu lebih tepat.
ya. Terus kalau paket ini di 2.165 ini, itu harga paket ini private atau SIC atau seat include. Nah, ini juga harus perlu dijelaskan. Karena kadang-kadang dalam situasi kayak COVID pandemi begitu, mereka nggak mau dikumpul, nggak mau bergabung. Mereka inginnya private. Ya nggak? Nah, kalau harga ini sudah harga private, dijelaskan bahwa ini private tour. Kalau harga ini harga sit include, dijelaskan juga bahwa harga ini sit include. Harga sit include anak-anak muda sekarang apa sih namanya? Open trip ya? Bener kan? Open trip kan? Nah, itu juga harus jelas. Baik, waktu tersisa 1 menit. Ya, itu aja saran saya dari saya. Terima kasih. Oh ya, satu lagi. Di sini dijelaskan ada tour leader, bukan tour guide. Nah, apa bedanya tour guide sama tour leader? Sepanjang pengetahuan saya, kalau tour leader itu yang dibawa dari luar negeri. Kalau tour guide itu lokal tour guide yang ada di daerah kita. Terima kasih. Mohon dijelaskan. Baik, Pak, untuk perbedaan tour leader sendiri itu yang mereka yang memimpin perjalanan suatu perjalanan. Untuk tour guide sendiri yaitu ketika di tempat wisatanya, tour guide itu akan memimpin suatu eh, wisata di mana ketika kita tiba di tempat wisata, maka tour guide yang akan mengambil alih gitu, Pak. Tapi harga free of charge tour leadernya ada nggak dimasukkan ke sini? Sudah ada, Pak, di quotation-nya, Pak. Nah, di sini free untuk tour leader sudah ada, belum? Oh, belum ada, Pak, di sini. Nah, itu juga harus jelas. Kalau satu free tour leader untuk minimal 15 Baik, umpamanya. waktu telah habis. Ya, itu aja saran saya. Terima kasih. Jadi tour quotation itu harus jelas, tepat, dan tidak ada hidden price. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada seluruh Dewan Juri dan seluruh para peserta. Kepada Garis Tour and Travel, dipersilahkan keluar dari back room dan kembali ke ruang tunggu.